channel Monolog Warkop, dimana kopi pahit masih kalah getir sama kenyataan hidup. Tempat nongkrongnya para manusia gagal glow up tapi sukses mikir. Di sini yang ganteng boleh nonton, yang jelek boleh ngomong. Channel ini nggak ngajarin motivasi, kita nggak nyuruh lu buat semangat gitu. Kita cuma ngajak lu ngeluh deh, tapi sambil mikir. Karena ngeluh doang bikin capek, tapi ngeluh sambil pinterin otak gitu. Itu baru konten berfaedah, coy. Oke, langsung aja. Hari ini kita bakal bahas topik yang pedasnya kayak kopi basi nih. Dikasih cabai rawit. Judulnya Buruk Rupa Boleh Kerja. Sebuah komedi tragis dari negeri yang ngelamar kerja harus pakai pas foto, bukan transkrip nilai gitu. Sambil nyebat kita mulai. Di Indonesia mau kerja tuh kayak mau masuk acara reality show, bro. Lu bukan ditanya pengalaman kerja kamu apa, tapi ditanya foto close up-nya gimana. Anjir. Ini mau jadi sekretaris atau mau jadi duta skincare? Lu lihat aja lowongan kerja di Indo sekarang. Yang diutamakan ada beberapa lah, berpenampilan menarik, padahal kerjanya memasukin data doang gitu. Apakah dengan tampang glowing spreadsheet bakal auto kebuka? Blok. Kadang gua mikir, Google Sheet itu lebih menghargai ketampanan dibanding IPK gitu. Lu mau kerja di restoran cepat saji aja ditanya, apakah kamu menarik? Bro, gua pengen goreng ayam, bukan casting iklan Maybelline. Sat. Gue curiga di Indonesia itu HRD kayak mak comblang gitu. Lu gak perlu kompeten, asal bisa bikin dia ngerasa pengen ngelirik lo pas briefing gitu. Gue pernah tanya HRD, berpenampilan menarik tuh maksudnya apa ya mbak? Dia jawab, ya enak dilihat. Sat. Itu penjelasan atau review makanan. Jadi kalau kita jelek, kita bukan manusia, kita gak enak dilihat. Kita kayak pemandangan pas hujan, burem tapi real gitu. Lu sadar gak? Standar cakep di lowongan tuh kayak algoritma Instagram. Yang putih dapat likes, yang eksotis di report, yang hidung mancung dipanggil interview, yang pesek disangka tukang servis AC. HRD tuh kadang nyari pekerja yang berpenampilan menarik, tapi gaji UMR. Tampang disuruh Korea, skill disuruh Silicon Valley, gaji disuruh Myanmar. Sat. Standar cakep di dunia kerja tuh gak manusiawi. Kalau lu cewek ini misalkan, tinggi, putih, rambut lurus, gak banyak tanya. Kalau cowok, ganteng, kalem, gak banyak tuntutan. Anjing, ini recruitment atau aplikasi dating. Gua tuh kadang kasihan sama teman gua. Dia pintar, rajin, IPK-nya 3,9. Tapi ya mukanya kayak draft terakhir Tuhan sebelum ngantuk gitu. Dia ngelamar kerja kemana-mana, ditolak terus. Katanya kurang cocok secara visual. Visual apa anjir? Dia ngelamar kerja jadi admin, bukan cameo di MV K-pop. Sat. Temen gue tuh udah nyoba semua. Foto pakai filter, edit biar hidungnya nggak ngebelah dunia. Jokes gratis aja. Pakai jas biar kelihatan profesional,
tetap ditolak. Katanya overqualified. Overqualified apanya? Dia bahkan belum disuruh ngomong gitu. Sialnya lagi, di interview dia jawab bener semua, tapi interviewnya malah ngeliat dia dari atas sampai bawah, kayak ngukur dosa di masa lalu gitu. Goblok banget. Kadang gue mikir, jelek tuh dosa turunan di dunia kerja kan. Lu bisa kerja keras, bisa loyal, bisa ngerti Excel, sampai mimpi-mimpi. Tapi kalau muka lu kayak loading page di warnet tahun 2006, lu dicap kurang percaya diri gitu loh. Dan sialnya lagi, orang jelek tuh kalau kerja keras nih dianggap desperate. Orang cakep malas-malasan dibilang cool under pressure. Goblok. Orang jelek tuh nggak boleh salah gitu. Telat dikit dicurigain, senyum dikit dibilang genit, diem dibilang psikopat. Lu ngerti nggak perasaan hidup kayak musuh di sinetron gitu? Baru muncul udah dimusuhin penonton ya kan. Terus gue pernah nanya ke teman gue yang mukanya ya Allah, udah kayak pixel pecah. Kerja lu apa sekarang bro? Dia jawab freelance. Gue tanya kan tuh, freelance apaan? Dia bilang freelance nyari validasi. Orang jelek tuh biasanya kerja di balik layar coy. Karena layar depan cuma buat yang pantas ditatap aja. Dia kerja jadi admin, operator, teknisi. Pokoknya kerjaan yang dia muncul di IG story kantor yang langsung dihapus gitu. Pernah tuh gua ke bank, CS-nya bening banget, customer service, iya itu. Kayak air jam-jam anjir, dari pendingin, set. Di belakangnya bagian sistem, ya ampun, kayak manusia belum final render anjir. Dan gak cuma di bank gitu. Lu lihat customer service airline, cakep semua tuh bro. Beuh. Pas bagasi hilang, yang nyari siapa? Orang yang mukanya kayak barcode rusak. Orang cakep nampilin merek, orang jelek nampilin error. Sat. Di TV juga gitu. Host talk show muka glowing, penulis naskah muka ngilu anjir. Kayak industri ini tuh bilang kalau kamu nggak bisa bikin orang nyaman secara visual, ya bikin mereka nyaman karena nggak lihat lu. Pekerjaan buat orang jelek tuh kayak dihindari kamera gitu. Padahal dia yang bikin kamera bisa nyala gitu. Ironi hidup tuh bukan di drama Korea. Ironi hidup tuh pas orang yang kerja paling keras disuruh duduk paling belakang gitu. Gak bisa biar gak ngerusak estetik. Tok. Dan lu tahu apa yang lebih parah? Orang jelek yang overachiever, yang udah kerja keras, dapat promosi, tetap aja dibilang, oh itu dia mah hoki doang, hoki kepala lu no. Itu orang sampai belajar sampai giginya copot, tapi karena dia nggak punya tulang pipi yang instagramable nih, usaha dia dianggap keberuntungan cok. Dan lo sadar gak sih, orang jelek itu sering dicurigai? Lu sadar gak? Orang jelek tuh kalau ngelakuin hal baik tetap dicurigain. Contoh nih, ada cowok cakep bawa kucing di pinggir jalan, langsung dibilang, oh so sweet, penyayang banget, gemes deh. Tapi kalau yang bawa kucing itu orang jelek, langsung muncul di Twitter, peringatan ada pria mencurigakan, ajak-ajak kucing liar, hati-hati ya girls.
Sat, dituduh memperkosa hewan. Orang jelek tuh langkahnya salah dikit aja bro, langsung dicurigai nyulik anak. Padahal dia cuma berdiri di depan sekolah karena jemput keponakan. Tapi karena mukanya kayak karakter NPC yang belum dirender sempurna nih, kayak settingan low, langsung dipanggil satpam. Maaf pak, punya niat apa ya kesini? Dia jawab, saya cuma nunggu. Satpam terus bilang, nunggu waktu disergap. Blok. Lu bayangin aja, mukanya emang dari lahir udah begitu, tapi karena terlalu muka-muka kasus ya kan, dia nggak pernah bisa punya alibi yang kuat. Kayak gimana ya, tiap argumen dia tuh kayak sinyal HP anjir, tidak dipercaya. Orang cakep lewat, motornya ngebut di gang kecil, komentarnya, duh bad boy banget sih, tapi masih bisa dimaafin. Yang dilihat itunya coy. Orang jelek ngebut di gang, buset gangster tuh tangkap tuh. Padahal dia ngebut karena kebelet boker, goblok. Sisanya orang jelek tuh kalau masuk ruangan diem aja, langsung dibilang, lu kenapa diem? Mau ngelakuin apa sih? Diem salah, ngomong makin dicurigai. Dan kalau mereka punya masalah hidup, gak pernah dikasih benefit of the doubt, langsung disimpulkan, ya wajar lah mukanya aja udah kayak gitu, mesti ada yang salah. Sumpah ya. Kita tuh hidup di masyarakat yang kalau orang jelek berbuat jahat pasti pelakunya. Kalau orang cakep, masa sih dia kelihatan baik ah. Muka bukan jaminan kebaikan bro, itu filter bukan fakta. Goblok. Diskriminasi itu bukan cuma soal ras, agama, atau orientasi. Yang paling gak pernah disuarain tuh diskriminasi karena orang jelek. Iya, orang jelek tuh minoritas yang jumlahnya banyak tapi gak pernah dapat hak suara gitu. Kalau di dunia ini tuh ada pemilu estetika. Orang jelek tuh kayak golput permanen coy. Bukan karena dia gak mau milih, tapi karena gak pernah dianggap warga negara estetika. Sat, lu lihat aja di kantor, yang disuruh jadi frontliner pasti yang good looking, yang jelek langsung dilempar ke belakang, ke gudang, yang kerjanya kayak ninja, ada apa-apa gak boleh kelihatan. Padahal ya, yang jelek tuh sering kerja paling rajin, karena mereka tahu mereka gak bisa ngandelin muka buat survive. Mereka bukan ngelamar kerja, mereka kayak ngelamar amnesti sosial. Dan lu sadar gak, standar HRD tuh kayak dicari karyawan good looking, komunikatif, menarik. Menarik aja gak cukup, harus menarik secara wajah. Lagian standar menarik itu apa sih? Standar good looking itu apa sih? Kan itu sifatnya tuh apa ya, tergantung perspektif. Itu makan. Gimana orang jelek bisa lolos? Mau ditaruh foto cipi aja, itu bukan resume, itu surat pengunduran diri sebelum diterima kerja. Kalau yang cakep nyari kerja, HRD ngelihat CV-nya sambil senyum, wah ini anak potensial nih. Orang jelek kalau ngelamar, waduh niat gak nih hidup? Sat. Diskriminasi ini udah sistemik bro. Bahkan di dunia hiburan, orang jelek cuma dapat 2 pilihan peran, penjahat atau badut. Dan yang lebih gila, kalau orang jelek pinter, langsung dibilang pantas pinter, mukanya aja gak bisa diandalkan. Dan itu dipuji bro, dipandang kayak prestasi. Wah hebat ya, jelek tapi bisa hidup. Kayak hidup itu prestasi ekstrim bro.
Kayak orang jelek tuh bukan hidup, tapi bertahan di hutan rimba estetika. Nah balik lagi nih, orang jelek, Dipo lagi ngomong. Orang jelek tuh layak mendapatkan pekerjaan. Bro, lu kira orang jelek tuh nggak punya mimpi ya, bah? Lu kira orang jelek tuh bangun tidur langsung terima nasib kayak ya udah deh jadi satpam, tak kasat mata aja? Enggak, bro. Mereka juga pengen kerja di tempat yang proper gitu, bukan kerja di tempat yang kalau ada event doang terus dibayar pakai ucapan maaf ya, kita belum ada budget tapi kamu keren banget. Sat. Coba dapat apresiasi gitu. Orang jelek itu manusia juga, punya bakat, punya skill, punya motivasi, tapi yang dilihat muka. Coba lu bayangin Steve Jobs lahir di Indonesia, mukanya kayak asbak warteg. Kira-kira dia bisa presentasi iPhone nggak? Nggak bisa. Di tengah-tengah presentasi audiensnya bakal nanya, ini orang ngenalin produk atau ngelamar jadi OB? Goblok. Kita hidup di negara yang suka bilang kayak jangan menilai buku dari sampulnya, tapi pas buka lowongan cantik, menarik, good looking, ya elah, ini buku nggak dibaca, disampulin doang ini. Orang jelek tuh sering dipepetin ke zona abu-abu gitu. Kerja boleh, tapi yang nggak kelihatan. Maju boleh, asal jangan depan kamera. Kayaknya ada hukum tak tertulis gitu. Orang jelek hanya berhak atas kehidupan backstage. Sat. Padahal lu kira siapa yang bikin aplikasi yang ngoding sampai jam 3 pagi? Yang ada apa sih yang benerin server biar lu bisa scroll TikTok sampai jam 5 subuh? Orang jelek, bro. Mereka tuh tulang punggung dunia digital, tapi nggak pernah diundang ke award show karena yang diundang harus yang enak dilihat. Emang enak? Dunia yang nilainya cuma dari dagu lancip dan alis lebat. Enggak, bro. Kita butuh revolusi estetika. Orang jelek harus punya union. Nama organisasinya Aliansi Wajah Pas-Pasan Nasional. Singkatnya AWPN. Visinya, nggak cakep nggak apa-apa, yang penting kerja halal dan nggak nyusahin orang. Bro. Jadi intinya orang buruk rupa itu boleh kerja nggak sih? Ya boleh bahagia, boleh juga. Nah, buruk rupa itu bukan dosa. Yang dosa itu kalau lu jadi HRD nih dan nolak orang bukan karena skill tapi karena pipinya kurang tirus. Lu pikir apa, bro? Hidup itu kompetensi Miss Universe, bukan. Ini realita kok. Tempat dimana kita nggak bisa milih wajah, tapi kita bisa milih jadi manusia yang adil. Anjay. Orang jelek itu cuma jelek di mata lu, tapi mereka bisa jadi penyemangat hidup lu. Lu masuk RS jam 3 pagi nih, yang nyelamatin lu dokter, yang mukanya kayak karakter sinetron ketiga yang mati episode 2. Lu sempat mikir nggak? Enggak kan? Lu cuma pengen sembuh. Karena ketika hidup lu di ujung nyawa, lu nggak peduli dokternya mirip Prilly atau mirip printer kek. Goblok. Gak ngaruh. Makanya bro, jangan jadi orang yang cuma buka pintu buat yang good looking. Buka juga buat yang good working gitu. Karena yang kita butuh di dunia ini bukan konten viral, tapi kerjaan. Jadi buat lu semua yang ngerasa mukanya kayak hasil salah render, jangan takut deh. Lu tetap bisa kerja, tetap bisa berprestasi, dan yang paling penting tetap bisa bikin orang good looking minder karena skill lu bikin gaji lu double dari mereka. Sekian dari monolog Warkop, tempat dimana wajah gak penting, yang penting punchline-nya dalam, gelap, dan jujur. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa bercermin bro. Jangan cuma ngelihat mikir yang cuma ngelihat mikir juga. Oke? Bye.